Mungkin bila dijelaskan dok, gejala apa lagi sih yang mungkin akan terjadi terhadap seseorang sebelum nantinya akan terkena gangguan kesehatan jiwa? Ya, gejalanya itu bisa berbagai macam ya. Kalau sekarang ini kita banyak menemui orang mengalami gejala kecemasan, gejala depresi, ya. Nah, kalau orang yang mengalami gejala kecemasan misalnya, itu sering sekali muncul perasaan was-was, khawatir, dan ada respons pada fisik. Kalau orang awam sebutnya psikosomatis ya, misalnya mulai agak gemeteran, agak tremor ya, kemudian deg-degan misalnya, kemudian ada rasa dadanya sesak gitu. Kalau sekarang kita lagi di era pandemi nih, kita tahu kalau COVID itu gejalanya tenggorokannya nggak enak, ada demam, kemudian batuk. Nah mulai tuh ngerasa, kok kayaknya aku meriang ya, kok kayaknya aku dadaku nggak enak ya. Nah itu bisa terjadi pada orang yang mengalami gangguan cemas. Tapi sebenarnya dok, ini kan di masa pandemi ini banyak banget lah, untuk baik itu dari kalangan lansia, anak muda, anak kecil pun ya di rumah aja nih. Tapi untuk gangguan kesehatan jiwa ini yang paling rentan, ini terjadi pada usia berapa? Nah, kalau orang yang mengalami gangguan jiwa ya, kerentanannya itu sebetulnya bisa dibilang semua orang bisa mengalami gangguan jiwa. Baik. Ya, tapi ada kelompok tertentu yang lebih rentan. Kalau in general kita bicara secara umum ya, orang yang punya riwayat genetik, jadi keluarganya ada riwayat gangguan jiwa tertentu. Kemudian orang yang mengalami peristiwa traumatis dalam kehidupannya. Ya, misalnya mengalami abuse gitu ya, di bullying ya, itu rentan mengalami gangguan jiwa. Atau orang hidup di situasi bencana, situasi perang ya, yang atau mungkin pandemi seperti sekarang ini itu juga bisa menimbulkan kerentanan orang mengalami gangguan jiwa. Nah kalau sekarang ini kita lihat kelompok usianya sebetulnya cukup bervariasi gitu ya. Artinya apakah lansia atau anak-anak atau dewasa muda itu punya kerentanan mengalami masalah psikologis berbeda-beda. Kalau misalnya lansia katakanlah, itu memang mengalami kerentanan untuk mengalami being isolated gitu ya, merasa terisolir, nggak dikunjungi anaknya misalnya gitu ya. Pandemi, kalau anak kecil lebih ke bosan, nggak bisa berinteraksi secara sosial, bergerak motorik nggak bisa gitu. Jadi dok, beda-beda ya berarti ya. Tapi dok, sebenarnya kalau untuk mengidentifikasi secara dini ya, orang ini mulai terkena gangguan kesehatan jiwa, itu seperti apa dok? Identifikasinya sebetulnya ada perubahan pada pola yang dialami oleh orang tersebut gitu ya. Kalau kita mau aware untuk diri sendiri, kita perlu refleksi dulu nih. Take a moment, kemudian refleksi. Kok sekarang saya jadi lebih sering narik diri ya? Kok sekarang tidur saya terganggu ya? Nah, kok saya sering baper ya? Nah, kita refleksi dulu. Tapi kalau orang sekitar, keluarga, biasanya melihatnya ada perubahan perilaku. Lebih diam, tadinya ceria jadi lebih diam. Atau misalnya sekarang kok jadi lebih sensitif, mudah marah, tersinggung gitu ya. Atau orang ini kok mukanya seperti nggak segar gitu, kayak orang kurang tidur, berat badannya mungkin turun gitu karena nafsu makan menurun. Kalau orang secara fisik juga terlihat berarti ya? Bisa terlihat, walaupun kita nggak bisa langsung diagnosis ya dari wah ini kok berat badan turun jadinya bahwa dia depresi, nggak bisa gitu. Tapi dok, saya sempat mendengar mungkin ya. Tapi kan kalau misalnya dilihat untuk orang tiba-tiba diam, itu kan agak lama perlu waktu ya, kok mulai sadarnya orang sekitar. Tapi bisa dibilang gangguan kesehatan jiwa ini apakah ada tingkatan tertentu sebelum nantinya benar-benar dipastikan bahwa dia ini mengalami gangguan kesehatan jiwa? Iya, biasanya yang dialami adalah problem dulu, masalah kesehatan jiwa. Dari rendah, belum gangguan ya. Nah, misalnya nih kita paling sering tuh kalau ada masalah kesehatan jiwa, kita susah tidur. Itu problem yang paling sering muncul. Kemudian nafsu makan terganggu. Minat untuk melakukan aktivitas berkurang. Kalau biasanya kita hobi berbagai macam gitu ya, masih kontak sama teman-teman, sekarang kayaknya males, berkurang minat. Energi juga menurun gitu. Nah masalah-masalah ini kalau tidak diatasi bisa berlanjut menjadi gangguan gitu. Jadi awalnya hanya masalah kesehatan jiwa, lama-lama bisa menjadi gangguan kesehatan jiwa. Kalau terus berangsur berarti ya dok? Iya, kalau terus berlanjut
misalnya ada stresor ya, ada masalah tidak diatasi dan masalahnya nggak hilang-hilang, ya itu bisa berlanjut tuh. Berarti seperti balon nih, kalau diisi oksigen terus meledak tuh jadi bisa seperti itu. Nah, untuk tindakan awal, apakah mungkin langsung konsultasi atau bagaimana? Ada terapi mungkin? Gimana dok? Kalau tindakan awal sebetulnya kalau kita merasa ya kayaknya saya sedang punya masalah psikologis nih gitu ya, kok susah tidur, pikiran nggak bisa berhenti memikirkan sesuatu. Langkah pertama adalah find someone to talk to. Cari orang untuk diajak bicara. Iya. Keluarga kah, teman dekat kah, atau kalau memang perlu baru ke profesional mental health ya, mental health professionals gitu untuk diajak berbicara. Karena berbicara itu adalah langkah pertama untuk bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang. Biar keluar sih. Biar keluar sih. Nah, kalau misalnya hal itu belum membantu, perlu dicari cara-cara yang lain. Misalnya saat kita mencoba mengekspresikan perasaan kita, kita bisa menuangkan dalam bentuk art, dalam bentuk hobi, olahraga, yes, gitu. Itu akan meningkatkan endorfin ya, hormon rasa senang, sehingga yang tadinya moodnya kurang oke jadi lebih baik lagi. Tapi kalau cara-cara itu kita lakukan nggak juga berhasil, udah curhat, udah olahraga, udah refreshing, udah lakukan hobi, nggak berhasil juga, berarti perlu professional help. Oke, nah berarti sobat sehat